kuasai dengan baik. Saya juga tidak tahu ini kompetensi berapa di kalian. Tugas kalian adalah untuk mengetahui penyakit-penyakit yang kalian pelajari itu kompetensi berapa. Kalian harus mulai sadar tuntutan yang diberikan. Jadi, di saat kalian mengetahui kompetensi, itu tujuannya bukan untuk membuat kalian menyepelekan satu topik, tetapi membuat kalian tidak menghilangkan topik yang penting. Maksudnya gini, setiap penyakit kalian harus tahu kompetensi, jangan sampai yang kompetensi 4 tidak kalian kuasai, kalian buat menjadi kompetensi 2 atau 3. Tetapi tidak masalah bila kau membuat kompetensi 2 menjadi kompetensi 4. Harusnya itu yang diharapkan menjadi dokter yang hebat. Ya, artinya di tempat kalian dididik ini, baik masalah kekurangan fasilitas tenaga pengajar, artinya tanda kutip tidak terlalu bagus tempat kalian kuliah ini. Bila kalian membandingkan dengan UI, Unpad, tidak membuat kalian tidak mengerti, tidak memahami mana yang kompetensi 4. Sebenarnya dimanapun kalian dididik, harusnya semua dokter bisa menguasai kompetensi 4. Yang hebatnya adalah perbedaan kamu dididik di UI, di Punjab, di Unpad, di UNER adalah mereka lebih banyak menekankan untuk mengetahui di luar kompetensi 4. Itu kehebatan tempat sekolah. Karena saya bilang begitu, waktu saya mengambil konsultan, saya sudah mendaftarkan diri, secara informal, saya sudah mendaftarkan diri ke Bandung, tempat alma mater saya. Tetapi waktu kita mau sekolah konsultan, kita khusus untuk endoskopi. Saya khususnya di UI, ini pengalaman pribadi. Saya khususnya di UI, saya tidak khusus di Unpad. Karena saya tahu, karena di Unpad waktu itu harus bawa alat endoskopi, saya nggak mungkin bawa alat ke Bandung. Jadi saya ngambil UI yang menyediakan alat. Pelatihan sekitar 3 bulan, di situ membuka otak saya. Tadinya saya berpikir bahwa saya akan mengambil konsultan di tempat yang saya sudah mengenal konsulennya. Saya cuma kembali ke rumah seperti biasa. Dosennya sudah saya kenal, lingkungannya sudah saya kenal. Saya tidak memiliki pemikiran yang muluk tentang sebuah sekolah. Karena menurut saya, pencapaian saya sebagai dokter spesialis penyakit sudah cukup baik buat kelas saya pada saat itu. Karena saya tidak anak seorang dokter, saya juga tidak pernah menghayalkan akan menjadi konsultan atau spesialis itu tidak. Tapi dengan ada kesempatan beasiswa, ada beasiswa, ternyata beasiswa SP2 dikeluarkan, dulu saya ikut beasiswa SP1. Tapi ternyata ada beasiswa yang untuk SP2, konsultan. Nah, konsultan itu ternyata boleh dibuka di dalam. Dulu yang spesialis konsultan itu hanya diberikan beasiswa untuk rumah sakit yang vertikal kayak RSCM, Unpad, RSHS, gitu. Jadi kembali ke cerita saya adalah waktu saya di UI, memang saya mempelajari endoskopi dasar, cara insersi, memeriksa, dan lain-lain. Tetapi yang membuat saya berbeda adalah teknologi mereka berbeda, kecanggihan mereka berbeda. Jadi saya tidak hanya melakukan endoskopi dasar, tapi saya melihat ilmu yang sesungguhnya. Lalu saya membandingkan dengan di Bandung. Terus saya pernah kuliah SP1 di Bandung, khusus spesialis penyakitnya di Bandung. Saya bisa bayangkan di situ sangat jauh
di bawah UI. Di UI apapun yang tidak bisa dilakukan di Indonesia itu dilakukan di sana. Artinya waktu saya belajar di sana, saya tidak hanya memenuhi kebutuhan saya melakukan filosofi dasar, tetapi saya menyerap, menambah pengetahuan saya terhadap ilmu-ilmu yang lain. Poin hanya satu-satunya di sana yang pernah dilakukan. Drainase, pankreatik, nekrotik hanya dilakukan di sana, tempat lain belum. Banyak yang tidak dilakukan. Karena yang membuat saya berpikir ulang, lalu saya mengubah jurusan, dan untung saya diselamatkan oleh bahwa ternyata beasiswa konsultan saya tidak bisa dilakukan di tempat. Saya tidak merasa bersalah, saya melaporkan pada guru-guru saya bahwa saya tidak jadi mengambil konsultan di Unpad karena beasiswa saya tidak keluar di situ. Padahal sesungguhnya saya mengubah haluan karena saya melihat ternyata ada sesuatu yang ditawarkan lebih dari yang harusnya saya dapat. Jadi dulu saya pikir kuliah di mana saja itu adalah hal yang sama, tapi ternyata tidak. Dengan sangat menyesal saya akan kasih tahu kalian akan kekurangan banyak hal. Tapi ternyata itu tidak membuat kalian ada menjadi lulusan-lulusan yang akan kekurangan. Tapi tergantung usahanya lagi. Usahanya lebih berat, ya pasti. Usaha kalian jauh lebih berat. Kalau anak UI, dia ngobrol, dia lihat, dia terpacu. Kalau kalian, harus lihat lagi semangatnya yang lagi koas, sangat berbeda perilakunya. Berbedanya di mana? Haus akan ilmunya. Saya nggak tahu itu kenapa. Mungkin kayak kembali lagi ke SD, SMP, SMA mungkin ya. Saya juga adalah lulusan anak negeri. SD negeri, SMP negeri, SMA negeri. Saya tidak pernah merasakan stres di sekolah. Siapa yang anak negeri? Merasakan ya? Banyaknya waktu luang, tugas yang sangat sedikit, PR yang tidak ada. Saya lihat, saya bandingin tuh anak saya ya, di swasta. Tuntutannya lebih banyak, disiplinnya lebih baik, lebih juga kan. Mengapa saya menceritakan ini adalah supaya kalian termotivasi untuk melihat bahwa yang kalian pelajari di kedokteran ini sebenarnya itu standarnya masih kurang dibanding yang luar. Tetapi itu bisa di-upgrade, tapi dengan memang usaha yang lebih berat lagi. Artinya diri kalian yang harus mengupgrade. Maka kembali saya ingatkan adalah coba kenali semua mata pelajaran, terutama penyakit yang dibawakan oleh dosen kalian, apa kompetensinya. Mulai dari sekarang sudah penting untuk melihat apa kompetensinya. Karena itu nanti menjadi bekal kalian menjadi seorang dokter. Apakah kalian menjadi seorang dokter yang penuh dengan pengetahuan? Apakah kalian menjadi seorang dokter yang tidak punya pengetahuan? Nanti, karena mungkin suatu saat kita mungkin tidak bisa melakukan metode itu pada pasien kita, tetapi minimal pengetahuan kita akan metode tersebut, akan adanya metode tersebut, bagaimana metode tersebut terjadi, apa keuntungan kerugian itu kita dapat berikan bantuan pada pasien. Kalian aja sendiri, orang ketemu seorang dokter, nggak tahu apa-apa. Dibandingkan dengan dokter yang banyak pengetahuan dalam memberikan aktif-aktif tertentu. Mana yang kalian pilih? Maka jadikanlah diri kalian sebagai dokter yang baik. Bisa lagi peringatan buat aku bahwa apa yang diajarkan pastikan tahu kompetensinya. Yang keempat, jangan di-download, maksudnya tidak dikuasai dengan baik.
Tapi yang 2, kompetensi 2, 1 atau 3 di-upgrade untuk diketahui sampai detail ke ujinya, silahkan. Itu hal yang sangat baik. Ya, jadi sirosis ini kompetensi apa? 2. 2 hanya sampai di mana? Coba 2 sampai di mana? Saya tuh nggak hafal 2 sampai di mana, 3 sampai di mana, 1 sampai di mana. Yang saya hafal adalah 4 harus tahu semuanya. Ya, gitu kan? 4 harus sampai udah tuntas di tangan kalian. 4 hal. Kalau 2 saya nggak tahu sampai mana. Merujuk kah? Atau just know? Nah, artinya dasar-dasar itu aja kalian tidak mengetahuinya. Padahal itu adalah basic dari ilmu pengetahuan kalian. Karena apa? Tidak peduli. Karena kalian masih di bawah bayang-bayang anak kedokteran, belajar yang gak jelas, menjadi apa nanti, mau apa, gimana, atau masih euforia, kebanggaan, aku dokter, kebanggaan akan jas putih, kebanggaan akan status sosial, mungkin orang tuanya juga masih euforia, anakku dokter, ternyata itu adalah semu, sangat semu. Bahkan kalau dia menciptakan seorang anak dokter yang gak punya pengetahuan apapun, bahkan anaknya pun tak bisa bantu orang tuanya di saat orang tuanya sakit. Kenapa? Karena sangat keterbatasan ilmu dokter anaknya. Seperti mengapa saya mengintroduce kata-kata saya yang kesannya menyelekit, buat mental yang enak, tapi itu penting buat kalian. Karena sekarang semua orang berlomba buka account, tapi tidak ada satupun yang concern akan mutu. Kalau saya pribadi, saya lebih suka untuk tidak mengajar di ujian. Terutama kalau saya menghadapi kelas-kelas yang tidak mau diajar. Karena menurut saya, dan yang saya tekankan pada anak saya adalah belajarlah pada saat kau ingin belajar. Dan jangan belajar kalau kau tidak mau belajar. Tidur. Karena segala sesuatu yang diajarkan dengan paksaan tidak pernah masuk otak. Maka saya tipe orang yang tidak pernah belajar di atas bangku berjam-jam. Saya hanya belajar di saat memang saya ingin untuk belajar. Dan karena sanggup untuk belajar, saya baca sekali menyenangkan. Sudah selesai baca lagi tidak menyenangkan, saya taruh. Saya tunggu waktunya. Gimana kalau nggak ada terus? Nggak mungkin nggak ada. Kenapa? Karena itu didorong dari tanggung jawab saya. Pasti ada. Karena manusia itu mudah. Begitu ada keinginan, pasti bisa dilakukan. Anakku yang paling kecil memiliki masalah dalam kepribadiannya, dia terisolir, tidak bisa bersosialisasi dengan baik. Tapi yang saya lihat satu hal, bila dia menginginkan sesuatu, dia bisa sempurna melakukannya. Tapi hal-hal kecil yang begitu gampang untuk orang lain, tetapi dia tidak menyukainya, dia tidak bisa melakukannya. Saya ambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang kita sukai itu yang pasti bisa kita lakukan. Makanya sukai kedokteran. Begitu tidak menyukai kedokteran dan sudah sadar tidak menyukai kedokteran, silakan keluar. Selagi masih semester 3. Waktu tidak terbuang, uang tidak terbuang. Tapi kalau cari status, nggak apa-apa. Tapi jangan praktek. Nanti akan menyesatkan. Kalau cuma status dokter, silahkan. Kan banyak yang dari dokter, kadang dia ngobrolnya yang lain, masalah. Ya, tapi kalau jadi dokter klinikus harus diisi dengan baik. Oke, sekarang kita bicarakan kembali ke topik saya, hepatitis, hepatitis. Kompetensinya cuma 2-an,
Tetapi kasus ini sangat sering pada saat ini. Dulu waktu saya masih ngambil spesialis penyakit dalam di tahun 2009 sampai 2009 sampai 2013, kasus sirosis nggak terlalu tenar. Sirosisnya yang ada waktu itu sekarang lagi sibuk, tapi nggak usah kayak gini, saya kasih telepon yang bisa jadi ya, semoga percaya dampaknya. Bisa lagi. Oh, nggak WhatsApp aja. Kenapa nggak bisa WhatsApp? WhatsApp aja ya. Nama saya ada WhatsApp ya. Ya udah kalau itu saya. Ya, saya itu masih ada yang saya. Nah, kembali ke sirosis. Jadi dulu kasusnya sangat jarang, tetapi sekarang kasusnya sangat beragam dan cukup banyak. Dulu di otak kita yang sirosis itu adalah orang-orang dengan hepatitis virus B atau C atau orang-orang dengan alkohol. Pada saat ini ternyata sudah berubah. Pasien tampilan datang dengan sirosis, tetapi hepatitis B-nya, hepatitis C-nya negatif, dan tidak ada riwayat alkohol. Dan kasus ini banyak. Ternyata diselidiki ternyata hanya dari perlemahan hati yang begitu sederhana, yang tadinya tidak terlalu ditakuti, ternyata itu yang membuat banyak kasus sirosis hati di dunia ini. Ya, jadi kita perlu tahu apa itu sirosis hati. Nanti kalian akan mendapati, nanti karena banyaknya kasus ini, nanti kalian akan mendapati banyak di tempat praktek kalian. Tapi kembali kasus sifat satu, di mana kalian adalah orang-orang yang sangat mudah dijangkau oleh pasien-pasien ini. Ya, walaupun nanti kalian akan merujuknya, kalian tidak tahu, saya misalkan tidak bisa mengobatinya, tapi menurut saya nanti suatu sirosis hepatis akan berubah kompetensi. Mungkin maksudnya kalian nanti akan mentreatmentnya, walaupun nanti melanjutkan treatment dari konsultan, ya, atau dari spesialis penyakit dalamnya. Jadi kita bicara tentang sirosis hepatis. Apa itu sirosis hepatis? Kalau kalian nanti ditanya di OAS, selalu tidak bisa menyebutkan definisi di materi. Apa itu penyakitnya? Jadi mulai dari sekarang pastikan bisa menyebutkan definisi. Definisi itu tidak sama dengan yang saya tulis, yang saya berikan bahannya, tetapi mengambil poinnya, ya. Makanya biasakan kalau mau belajar tentang apapun itu, bahan apapun itu, selalu dulu definisi dari satu penyakit yang akan kalian pelajari. Mau belajar tentang fraktur humerus, cari dulu apa itu fraktur humerus. Mau belajar tentang apa di anak misalnya, kejang demam, cari dulu apa itu kejang demam. Biasakan seperti itu. Sehingga nanti waktu kalian bicara, kalian bisa mengenalnya dengan baik. Nah, sekarang kalau saya bicara kembali ke sirosis hepatis, apa itu sirosis? Di sini dikatakan bahwa sirosis itu suatu proses kelainan yang difus di hati, difusnya artinya luas. Benar ya? Jadi sirosis harus luas, rusak yang luas di sel hati, progresif, luas, progres cepat, dan irreversible, nggak bisa lari. Dan harus ditemukan tanda-tanda dari kerusakannya. Apa itu tanda-tanda dari kerusakannya? Namanya sudah rusak, berarti selnya mati.
bukan cuma itis. Ya, kalau itis inflamasi itu hanya jaringan sel-sel 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 inflamasi yang datang. Ada leukosit, PMN, interleukin dan lain-lain. Tetapi tidak ada perubahan pada sel. Tapi kalau dikatakan sirosis harus rusak yang diffuse dan irreversible. Artinya selnya tidak boleh hanya inflamasi, tapi sudah ditemukan selnya mati. Ya, karena kita ngomongnya tentang sirosis hati, jadi sel hatinya mati. Dan kalau kalian lihat satu jaringan yang hilang, satu luka, ya, atau kematian jaringan, dia pasti akan kembali tumbuh. Ya kan? Mau kulit kah, mau tulang kah, mau hati, atau ginjal, dia pasti tumbuh. Apalagi hati memiliki sifat regenerasi yang sangat baik dari semua sel tubuh kita. Jadi hati itu berkembangnya sangat cukup baik. Nah, waktu dia regenerasi tidak menghasilkan sel yang normal, makanya disebutnya irreversible. Kalau kerusakan bersifat reversible, artinya akan kembali seperti semula. Untuk definisi sirosis tidak ada reversible, harus irreversible. Jadi kerusakan hati yang difus progresif dan bersifat tidak dapat diperbaiki atau irreversible. Di mana kita ketahui bahwa jaringan yang mati, dimanapun itu berada jaringan, bila dia nekrotik, dia akan tergantikan dengan jaringan parut atau fibrotik. Mau kulit tanganmu, mau ginjalmu, mau hatimu, mau matamu, mau skleramu, mau korneamu, kalau luka tidak sempurna, dia menyebabkan psikosis. Begitu juga di hati. Pernah lihat hati ayam atau hati manusia? Dia tidak padat, tapi dia bentuknya spons, ya. Sel-selnya longgar. Dan sel-selnya itu digantikan oleh nodul-nodul regenerasi, fibrotik atau nodul, terserah. Tapi kalau nodulnya itu dia terbentuk lanjut. Pertama terbentuk fibrotik, jadi ada jaringan mati. Sehingga yang berarti untuk menegakkan dia bahwa alat ini bisa melihat bahwa hatinya tidak lagi kenyang. Waktu membutuhkan biopsi hati. Ya. Nah, sebelum aku bicara tentang sirosis hati, kan sudah harus tahu apa gunanya hati. Fisiologisnya sudah tahu. Kemarin sudah baca bukan sirosis hati. Artinya kalian sudah harus tahu hati terdiri berapa lobus, hati ada di mana, di atas kah, di bawah kah, di tengah kah,
harus tahu. Apa kerja hati? Harus tahu. Hati itu organ yang terpenting, begitu banyak hati. Ada yang bisa sebut tugasnya hati? Aku udah tahu. Tapi masa 1, 2, 3, 4, 5 nggak bisa menyebutkan tugasnya hati? Apa? Yang keras? Metabolisme, olahan, apalagi metabolisme protein, ngapain? Apa? Bisa toksifikasi darah, membersihkan darah dari toksin, terus apa lagi? Apa? Mungkin saya namanya apa? Sintesis atau membuat secara spesifiknya dekonjugasi jadi konjugasi. Apa lagi? Apa? Penyimpanan zat besi dan mineral. Apa lagi? Metabolisme lemak. Apa lagi? Menyimpan atau membentuk vitamin K. Apa lagi? Apa lagi? Lebih spesifik lagi, karena kalian perlu untuk hal itu nantinya. Tidak hanya di masa kuliah pun, tetapi secara kebutuhan seorang dokter harus tahu fungsi hati. Sama dengan tuntutan harus tahu fungsi ginjal. Kalau kalian tahu fungsi ginjal untuk membentuk urin, harus tahu berapa banyak urin yang dibentuk per jam. Berapa banyak urin yang dibentuk satu hari. Apakah urin yang dibentuk ini begini atau begitu harus dikuasai sebagai seorang dokter. Makanya fisiologi sangat penting. Kenapa aku tanya fungsi hati penting? Karena kalau kamu sudah punya pasien sirosis datang sama kamu, carilah sudah gangguan apa saja fungsi hati pasien tersebut. Itu aja. Tapi kalau kalian nggak tahu teorinya, nggak kenal sirosisnya, bingunglah kalian menghadapi pasien. Salah-salah dengan pasien Bekon, salah-salah dengan pasien Nekori sindrom, bahkan maaf kata saking bodohnya salah dengan pasien kwashiorkor. Apa tuh yang proses itu? Kwashiorkor bukan? Karena apa? Dokternya tidak pernah belajar. Dia menyingkirkan yang kompetensi dia. Jangan. Jadi kalau kalian bicara tentang sirosis hati, berarti ini adalah suatu tadi di mana kondisi hatinya rusak. Hatinya tidak lagi normal. Artinya berarti kalau sudah hati tidak normal, berarti fungsinya pasti terganggu. Kalau kalian cuma dibukin fungsinya sedikit kali, berarti kalian nggak bisa tahu gangguan yang lain. Banyak dong, apa lagi? Apa lagi? Ada saturasi kolesterol, apa lagi? Apa lagi? Ada. Hah? Banyak. Pembentukan albumin. Apa lagi? Pembentukan fibrinogen, pembentukan zat-zat pembekuan darah, seperti fibrinogen, protrombin, apa lagi? Bilirubin. Hah? Tempat penyimpanan gula, glikogen. Yang saya ucapkan ini tidak ada yang tidak berguna buat kalian. Saya introduce saya yang tadi adalah sudah sejauh mana kalian mempelajari tentang ilmu kedokteran. Ini lagi semester 3. Saya mau benerin otak kalian. Saya nggak tahu apakah banyak dosen yang mengatakan seperti ini, saya nggak tahu. Tapi saya punya tugas yang khusus bahwa buka otak kalian, isi dengan yang benar. Supaya nanti
Yesus bisa menjawab dengan benar. Karena dokter itu cuma begitu, baca pengalaman. Obrolan dokter itu cuma gini loh, misalnya kita ketemu, lu pernah punya pasien yang ini nggak? Pasien gue yang gini, kemarin ternyata gini. Pasien gue yang gini, ternyata gini. Kita bisa nelpon teman kita untuk nanya, woi, pasien lu yang kemarin tuh gimana sih punya ceritanya apa sih? Gue punya pasien yang kayak gitu. Dan itu nggak bisa kalian dapatkan kalau kalian tidak membaca. Seperti itu doang kok di kedokteran. Nggak bisa belajar sendiri, lu membaca textbook sendiri nggak bisa. Makanya di kedokteran itu sangat penting baca case orang, kasus pasien yang lain, ya. Jadi kembali lagi, nanti perbaharui lagi informasinya tentang fungsi hati. Satu lagi yang penting adalah apa tadi? Tadi yang kata teman-teman itu dia mencari toksin katanya, ya. Gimana caranya dia mencari toksin? Gimana caranya? Ada yang tahu? Dia nyari toksin, virus. Gimana caranya? Hah? Ada yang tahu nggak? Saya tahu? Oke, ada sistem makrofa, berarti ada senjatanya. Gimana cara nyarinya? Gimana? Pakai lebih kuatnya. Gimana kalau mau nyari apa ini? Hah? Apa? Ada kan? Ada bentuknya tadi, udah filternya ada makrofagnya. Berarti cara nyarinya gimana? Udah ada saringannya nih, berarti alirannya. Lu pada tahu nggak berapa aliran darah kita ke hati? Nanggung kan? Fisiologinya nanggung, jadi ilmunya setengah. Ya, baca lagi nanti. Bagaimana fisiologi darah tersalin ke hati dan terus dilakukan. Berarti ada sirkulasi yang penting pada hati. Ngerti? Jadi artinya pasti ada darah yang masuk ke hati, dia bisa saringan, dia keluarin lagi, gitu kan? Gitu kan? Berarti aturan peredaran darah lagi. Berarti aturan peredaran darah gimana? Dari arteri ke sana. Dan dikembalikan kemana? Ke vena. Ya? Kalau salinan mampet, apa yang terjadi? Hah? Lewat nggak? Nggak lewat. Artinya nanti pada sirosis akan terjadi proses di mana sirkulasi darah tidak baik, terkumpulnya cairan yang tidak baik pada pembuluh darah balik vena sehingga venanya melebar, membengkak, membesar. Nanti ada lagi fisiologi yang lain. Itu namanya disebut sebagai hipertensi portal. Vena portal hipertensi. Sehingga di otak kalian kalau ada pasien sirosis pasti akan mencari dua gejala yang adalah akan mencari kegagalan hatinya ada enggak, sebanyak mana kegagalan hatinya, seberat apa kegagalan hatinya, dan yang kedua apakah hatinya sudah sangat besar sehingga darah tidak baik sudah terbentuk hipertensi portal. Cuma dua hal itu yang dibicarakan di sirosis hepatis. Dan semua itu bisa diterangkan, bukan menjadi hafalan mati. Jadi kalau kau bicara tentang penyebab diare, Escherichia coli, Shigella itu harus dihafal salmonella. Tetapi kalau kalian bicara sirosis hepatis, kalian bicara tentang fisiologi. Makanya buka lagi nanti fisiologi. Makanya saya pesankan sudah baca tentang sirosis hati. Ya, jadi udah tahu ya, definisi sirosis hati adalah kondisi yang rusak, diffuse, progresif, reversible, di mana sel-sel hepatosit dan nekrotik digantikan oleh fibrofit, bahkan kalau udah lebih parah, tumbuh nodul-nodul. Nodul apa? Benjolan-benjolan. Kalau gitu, kalau namanya benjolan bisa berasal ke kanker dong? Bisa, sangat bisa. Makanya pasien sirosis ancamannya ke depan adalah kanker hati. Dan itu sudah banyak terjadi. Pasienku mayoritas itu semua, ya.
Saya pada tuh normal, dia bentuk strong, bagus, jarang salah satunya supaya aliran darah masuk. Begitu sudah sirosis, kita di luarnya saja sudah bergonjol, bernodul, konsistensinya keras, ya. Dan lama-lama nanti dia kecil. Kan kalau ini kan hati gede karena strong lebar, kalau udah kecil dia jadi mengkerut kecil, udah sirosis. Ini nodul-nodul permukaannya, ya, di mana nodul-nodul permukaannya tidak baik. Makanya kalau kita punya pasien sirosis, pastikan kalian selalu mencari ada nodul di hatinya. Begitu ada nodul di hatinya, pastikan ini nodul sirotik saja atau ini nodul yang sudah berubah menjadi keganasan. Itu tugas kita lagi, ya. Ini nodul-nodul. Nah, kalau kita lihat ini normal, tapi normalnya diperkecil, kita ada jaringan sel hatinya itu jarang-jarang. Tetapi bila dia sudah sirosis, ini terbentuknya fibrosis, ini nodulnya sudah fibrotik, terus jaringan ikat di antara sudah terbentuk fibrin. Jadi antar sel sudah diikat oleh fibrin, makanya jadi kompak atau padat. Ya, sebenarnya sebelum masuk ke sirosis, waktu masuk inflamasi, hati itu memiliki daya regenerasi yang cukup baik. Makanya kalau kau terkena hepatitis B atau hepatitis C atau alergi obat karena obat TBC dan lain-lain, terjadi suatu inflamasi, kalau kalian putuskan inflamasinya, hatimu akan sehat kembali. Gak gampang menjadi sirosis. Artinya, bila sirosis itu berarti sebenarnya sudah terjadi begitu panjangnya. Nah, kalau kita lihat lagi, sel hati, dia ada space yang luas, ada sinusoid endotelialnya, dan ada hepatis selnya. Nah, kalau terbentuk sirosis, di sini di antara jaringan ikat ini, di antaranya mereka ini, itu sudah terbentuk fibrotik yang putih-putihnya ini. Itu sudah bentuk fibrotik, jadi sudah tidak renggang seperti awalnya. Sinusoidnya itu merupakan antar sel-sel, artinya itu sudah mengkonstriksi, bahkan sudah menghancurkan dari sinusoidnya. Terbentuklah fibrin yang isinya kolagen, itu secara anatomi. Jadi nanti waktu hatinya diambil, dibiopsi, dilihat di bawah mikroskop, gambarannya bukan lagi seperti yang ini, tetapi sudah seperti ini. Maka dokter patologi anatominya mengatakan bahwa terjadi sirosis hepatis. Ya. Penyakitnya menabung 35.000 kematian, nomor 9 di Amerika. Kenapa? Karena dan obesitas. Amerika negara yang banyak obesitasnya. Di Indonesia belum ada data resmi, tapi pada prinsipnya cukup tinggi, ya. Saya juga belum pernah menghitung loh prevalensi di sini berapa. Jadi kalau kalian mau bikin penelitian, boleh hubungi saya, cari data-data tentang gasul pada penelitian saya. Tapi kalau meneliti harus sudah meneliti, nggak sekedar selesai soal. Kan minimal ada 5 bulan. Laki-laki lebih banyak dari wanita, usianya di 44. 44 ini adalah golden age. Di mana di orang 44 ini anaknya lagi produktifnya. Kasihan nggak kalau dia mati di 44? Atau kalaupun dia belum mati, sirosis kan matinya agak lama kan? Kalau dia sudah menjadi ada kegagalan hati, hipertensi portal, bagaimana lagi orang ini akan bekerja dengan maksimal? Pada usia 44 adalah usia yang dia perlu dana secara banyak, bekerja secara baik untuk anak-anaknya. Ya, kalau dia bilang udah tua, masih mending di usia 44. Kelompok terbanyaknya 40-50 tahun. Nah, bagaimana seseorang menjadi sirosis adalah yang saya bilang tadi, dia harus punya dulu peradangan. Jadi sebenarnya nggak mungkin lah kamu normal-normal aja,
tiba-tiba sirosis itu nggak mungkin. Pasti ada sesuatu. Cuma karena sesuatu itu tidak jelas. Dia hepatitis negatif, hepatitis negatif, alkoholnya negatif, dia tidak tumbuh, ya saya bilang tadi obesitas, dia sudah juga diabetes, apa dong? Autoimun, hepatitis autoimun bisa menyebabkan nantinya dia sirosis. Bila hepatitis autoimunnya tidak kita putuskan, ya. Jadi pada chronic liver disease harus ada dulu chronic liver disease atau gangguan kronis liver menjadi sirosis. Nah, kalian akan melihat bentuk sirosis ini. Yang pertama adalah sudah terbentuk jaringan yang didapatkan secara biopsi, ini sirosis. Tetapi dia belum mengganggu fungsi hati, dia belum mengganggu aliran darahnya. Hanya ditemukan bukti adanya secara patologi anatomi. Artinya saya kembalikan, berarti yang normal-normal seperti kalian bisa nggak sirosis? Bisa. Bisa sirosis. Tapi masih ya kompensatif. Kalau dekompensatif itu yang sudah muncul tanda-tanda dari yang dua hal besar, dari gangguan hati atau dari hipertensi portalnya. Kalau yang terbentuk tanda-tanda tersebut tidak diobati dengan baik, progresivitas kerusakan hati terus terjadi, akhirnya pasiennya meninggal. Ya. Nah, di sini apa yang terjadi yang kalian bilang kompensatif menjadi dekompensatif adalah semua nanti jadi kalau disebutkan cuma dikit kan, varicel, hemoragi, rasika, esophagus, jaundice, itu masih sedikit. Bisa lebih banyak? Bisa. Dan kalau sebutkan semua tugas dari fungsi hati, itu glikemi. Nah, apa lagi? Gangguan albumin, hipoalbumin, perdarahan yang panjang menakutkan, defisiensi vitamin K. Nah, banyak sekali, ya. Kalau klasifikasinya itu ada klasifikasi morfologi secara PA, patologi anatomi. Bukan secara patologi anatomi. Secara tampilan dari hatinya, mikronodular atau nodulnya kecil-kecil. Yang satu adalah makronodular, nodulnya besar-besar. Ya, katanya kalau mikronodular itu pada alkohol, hemochromatosis, obstruksi vena hepatica, lintasan jejunal sirosis anak India, Indian childhood cirrhosis. Tapi kalau yang makronodular itu pada hepatitis B, C, defisiensi ada 1 alpha 1 antitrypsin atau biliary ini. Mengapa ini penting? Karena biasanya yang sirosis makronodular memiliki peluang untuk terjadinya keganasan lebih tinggi, ya, atau yang lebih kompleks. Nah, ini etiologinya. Sebegitu banyak etiologinya. Artinya berarti wajar kasus ini akan menjadi perkembangan kasus yang meningkat di era lebih sekarang. Karena apa? Alkohol, hepatitis B sama C, makanya negara menginginkan bila hepatitis B sama C turun. Ya, penyakit 100 miliar semua penyakit 100 miliar apa contohnya? Koleritiasis, kolesistitis, koledokolitiasis itu bisa menyebabkan sirosis hati. Gimana caranya? Gimana? Kan mereka kan kebagian. Walaupun 100 miliar itu di luar, tapi mereka kebagian. Kalau inflamasi terjadi di situ, bisa nggak inflamasinya naik ke atas? Bisa. Inflamasi terus, lama-lama jadi nekrotik dan sirosis. Cryptogenic NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease. Jadi adanya lemak di hati. Terlalu banyak lemak dalam tubuh, akhirnya lemak dideposit dalam hati, kan lemak masuk ke darah masuk ke hati, banyak lemak lah di permukaan hati. Ada penyakit-penyakit tertentu seperti Wilson, defisiensi alpha 1 antitrypsin, galactosemia, drug-induced syphilis, cardiac cirrhosis. Di sini dikatakan di slide saya masih etiologi yang jarang ya. Padahal sekarang kalau saya lihat, silver chronic congestive heart failure sangat banyak menyebabkan cirrhosis. Jadi orang ini gangguan jantung congestive heart failure, tapi nanti ujungnya dia bisa jadi cirrhosis hati.
Udah jantungnya terganggu, hatinya juga terganggu. Ya. Kalau kita bicara tentang patogenesis, inilah yang terjadi. Harus ada toksin atau virus atau hal-hal tertentu seperti kalau pada congestive heart failure, selain oleh karena toksin, dia juga disebabkan oleh karena bendungan. Jadi kalau kalian bicara tentang cardiac cirrhosis, sudah bicara tentang congestive heart failure, sudah bicara tentang kasus jantung, sudah? Belum. Nah, kalau kalian masuk dalam blok jantung, tolong diperhatikan dengan baik bahwa dimana saat dikatakan jantung itu gagal, artinya dia gagal memompa. Jantung kan itu doang kan kerjanya kan, memompa bukan? Kalau dia gagal memompa, artinya apa? Regulasi air terganggu. Akhirnya terjadi bendungan di mana-mana. Bendungan di hati, bendungan di kaki, bendungan di muka. Sehingga nanti memang tugas kita untuk memastikan pasien yang dalam kondisi bendungan ini bengkak di mana-mana itu, apakah itu karena kerja jantung yang jelek ataukah karena hipertensi portal. Makanya nanti kalau kalian belajar tentang kasus, setiap ada orang yang bengkak perutnya, kakinya, otak kita selalu berpikir kalau nggak ini masalah jantung, ini adalah masalah hati. Itu selalu jadi. Dan itu yang harus diselesaikan. Dan itu nanti akan diselesaikan secara patofisiologi, ya. Jadi terjadi proses inflamasi, terjadi mikrofibrosis, deposit di kolagennya, iskemik livernya mati, fibrosis. Kalau dia terus-menerus menjadi irreversible, ya. Siapa aja yang kita takut seseorang itu menjadi sirosis, balikin lagi ke etiologinya. Ya, kalau etiologinya ada, dia riwayat minum obat dan lain-lain, curiga dia sirosis. Atau kalau ada tanda-tanda dari kegagalan fungsi hati. Jadi kita balik. Ya, kita balik. Jadi orang datang ke kalian dengan tanda-tanda kegagalan fungsi hati. Makanya kalau kalian dapatnya kegagalan fungsi hatinya cuma dikit, ya nggak bisa kalian temukan tanda-tanda yang lain. Tapi kalau kalian bisa berpikirnya, kalian bisa menandakan orang-orang seperti apa yang kita curigai sirosis. Yang pertama, fungsi hati secara laboratorium dinilai dari apa? Patologinya belum? Belum. Sudah belum ini? Sudah belajar patologi klinik belum? Pemeriksaan laboratorium sudah? Kalau gitu mau tanya dong, pemeriksaan laboratorium fungsi hati apa? Atau disebutnya aminotransferase, ya. Jadi kalau ada yang tinggi, curigain. Walaupun apakah semua yang SGLT-nya tinggi pasti sirosis? Itis juga, itis di hati juga meningkatkan SGLT, SGP. Tapi seperti saya bilang tadi, itis itu tidak boleh lama. Makanya kalau kalian punya pasien atau keluarga yang tiap bulan diulang lagi, kok tinggi terus, curigain. Jangan-jangan ini sudah mulai terjadi inflamasi yang terus-menerus. Irreversible, maksudnya dia ke sirosis. Jangan tiba-tiba nanti dapatnya dari hematoma aja. Oke, atau biasa dong, kalau sudah begini kan nggak ada merasa. Kan ada yang dirasa. Iya, sirosis itu juga nggak dirasa apa pada saatnya. Pada kompensasi juga orang sirosis bisa lari, bisa juga sehat, tidak tanpa gejala. Ya, jadi kita harus perhatikan pada pasien dengan yang terus maksudnya pastikan. Atau secara pemeriksaan makanya kalau kalian nanti bicara tentang muscle wasting, Pascal Spider dan Palmer Einstein, nanti kalian baca tentang
fungsi hati. Kita lihat terabanya hati, atau kecilnya hati, atau adanya limpa yang besar. Nanti kita lihat lagi. Atau ada tanda-tanda dekompensasi dari baik fungsi hati maupun fungsi portal. Kita lihat dulu. Atau secara laboratorium kalian dapatkan adalah membentuk si orang albumnya rendah terus. Apakah semua yang sirosis akan albumnya lain? Malnutrisi, infeksi berat, karena disebut nanti albumina pas akut fase reaktif. Jadi pada orang-orang dengan infeksi berat, sepsis, albumina bisa terlihat mengurus. Albumina yang proton bintang, INR lebih dari 1,3. Kenapa? Karena proton bintang perlu untuk membentukkan kolaborasi di hati. Terganggu, proton bisa meninggi. Bilirubin yang tinggi, ya, tapi tidak semua bilirubin yang tinggi fase sirosis. Karena itis juga menyebabkan bilirubin yang tinggi. Nah, kalau ada trombositopenia, pikirkan sirosis hati. Sangat signifikan untuk sirosis. Tetapi trombositopenia pada pasien sirosis disebabkan oleh destruksi dari limpa yang membesar. Sehingga trombositopenia pada pasien sirosis berbeda dengan trombositopenia pada pasien ITP, trombositopenia pada pasien dengue. Setelah itu tugas kita untuk mencari dari fungsi hati mana saja yang gagal. Berarti caranya adalah periksakan laboratorium yang menandakan fungsi hati. Berarti selain SGP apa lagi? Yang paling spesifik adalah albumin karena dia dibentuk oleh hati. INR karena PT proton bintang pisahkan, ya. Terus, ya. Itu kita periksakan. Nah, ini biopsi hati. Di sini tadi saya ulangi tadi, ya, untuk gambarannya nanti. Gejala klinisnya muncul bila sudah terjadi dekompensatif. Gejala klinis tidak muncul pada kompensatif. Gejala klinis yang muncul adalah kita kembali ke sini. Gejala klinis yang muncul adalah yang pertama adalah adanya gangguan dari fungsi hati. Ya, yang kedua adalah hipertensi portal. Saya ceritakan tentang hipertensi portalnya. Ini hati, ada sinusoid yang terasa sel hati. Ini ada portal vein, lihat ini portal vein atau vena porta ada di abdomen. Nanti buka lagi sobotanya. Lihat lagi secara kasat mata. Ya, kalau ada kadaver, lihat lagi kadavernya. Identifikasi. Vena porta menerima darah dari hati, lobus kanan dan kiri, menerima darah dari limpa, dia menerima darah dari splenic vein. Splenic itu dari limpa, atau dia menerima darah dari usus kita, usus yang bawah, ya, dari anus, dari usus kita itu dia terima. Jadi dia kumpul di vena porta. Ini kan arus balik, vena arus balik, ya. Jadi bayangkan ini semua berkumpul, lalu dia masuk ke hati, di hati dia disaring. Itu tadi fungsi
detoksifikasinya. Dari hati dia dari disaring itu dari arterinya itu dia nanti keluar ke hati, ya, terus nanti dia terkumpul di sini. Tapi kalau hatinya tidak bisa mengalirkan, pena-pena darah yang dari situ terkumpul semua di sini. Artinya pena portalnya jadi hipervolum dulu pertama-tama. Volumenya kelebihan. Terjadi regangan pada pena. Tahu pena itu terbuat dari apa? Sudah belajar pena, arteri dan lain-lain? Sudah? Pena itu apa? Yang kedua ada yang bisa menjelaskan pena? Strukturnya bagaimana? Struktur vaskularnya. Hah? Apakah dia satu salinan tidak berpori atau dia salinan berpori? Berpori. Terus kenapa cairan di pena nggak tumpah keluar? Kenapa? Pena kamu enggak, jadi pena kamu bilang adalah sebuah pisang salinan, bukan ada dua saluran, bukan? Kalau pipa air mau di rumah, sekencang apapun kau buat, bocorkan selang airmu. Apakah pena seperti itu? Belajar pena kan? Kalau pena sifatnya seperti apa? Merembes keluar, artinya dia bersifat berpori. Tapi itu nggak merembes keluar kalau dia nggak berpori. Apa yang terjadi? Ya, terjadi tekanan intravenanya naik, kenapa bisa bocor keluar cairannya? Makanya dibilang pembuluh darah adalah semi permeable, gitu kan? Dia nggak kayak pipa air kita di rumah. Ya, botol kan semanapun dia nggak pernah bocor ke kiri kanan terus. Kalau pipa yang baik, pembuluh darah beda bukan? Kayak semi permeable bukan? Lalu apa yang membuat dia tidak bocor? Fisiologinya. Dari semua penyakit nanti yang tentang bocornya cairan pembuluh darah pasti berjalan dari situ. Mengapa bisa bocor? Kenapa cairan di pena dalam kondisi normal, pena atau arteri dalam kondisi normal dan tidak robek, tidak mengeluarkan cairan keluar? Padahal dia sifatnya semi permeable. Artinya semi permeable apa? Masih ada yang bisa keluar dan masih ada yang bisa masuk, bukan begitu kan? Jadi gimana? Nah, coba saya kasih punya tekanan osmotik dan tekanan osmotik. Apa itu? Nggak tahu lagi. Maka gimana aku mau pelajaran kali? Makanya kalau masa kuliah fisiologi itu harus didengarkan, dimengerti. Jadi cairan tetap terkumpul dalam pembuluh darah adalah kenapa? Karena dia punya mekanisme tersendiri. Dia punya pelindung dari lapisan atau bukan lapisan sebenarnya. Dia melindungi cairan yang ada di pena menjadi cairan yang tidak terlalu encer sehingga dia tidak keluar cairan yang baik. Selain itu juga bahwa kenapa harus punya cairan penahan supaya dia tidak keluar? Karena sebenarnya yang pena yang namanya begitu pasti kalau ditinggikan tekanan pasti punya tekanan keluar. Namanya tekanan hidrostatik. Pasti kan? Kalau dikasih tekanan tinggi pasti ada tekanan hidrostatik. Tekanan yang menekan air keluar itu namanya tekanan hidrostatik. Tapi walaupun ada tekanan hidrostatik, dia tidak keluar karena ada tekanan yang melawan hidrostatik, yaitu tekanan osmotik tadi. Tekanan osmotik itu kalau kata lain yang menurut saya ini versi saya adalah tekanan di mana bahwa permukaan dari cairan itu osmotiknya itu berapa, jadi dia tetap padat sehingga dia nggak bisa keluar melalui pori-pori itu walaupun dia ditekan. Itu dalam kondisi fisiologis.
terjadi kalau ternyata tekanan onkotik atau tekanan yang melawan supaya dia tidak keluar ke udara tiba-tiba turun. Berarti bisa turun tekanan onkotik? Bisa, karena tekanan onkotik dipengaruhi oleh tahu? Ya, olahraga itu dipengaruhi oleh apa? Kamu bicara tentang olahraga, kamu bicara tentang air, kamu bicara tentang cairan yang kental, itu olahraga. Dipengaruhi oleh apa? Bukan, apa? Albumin. Albumin itu adalah sebuah protein pengikat. Karena ada albumin itu menyebabkan ada kekentalan. Makanya diperlukan albumin yang cukup dalam tubuh kita. Karena albumin berguna untuk mengikat plasma kita sehingga cairan darah kita tertahan di pembuluh darah. Jadi kau bayangkan pada pasien sirosis yang dia secara fisiologi hatinya produksi albumin yang sudah berkurang, berkurang, ada lagi penyebab yang membuat dia lebih buruk. Karena aliran darahnya tidak mengalir dengan baik, di venanya volumenya bertambah. Kalau udah nambah, berarti tekanan keluarnya pasti tinggi, atau tekanan hidrostatiknya tinggi. Pertama-tama albumin tidak terlalu banyak hilang, tekanan vena tidak terlalu hilang, mereka masih adem di dalam, masih cuma full doang. Naik sedikit tekanan. Lama sirosis lagi berat, akhirnya sudah jelek sekali, albumin sudah gagal, apa yang terjadi? Keluarlah cairan itu. Kemana? Ruangan dalam tubuh itu apa sih? Interstitial, ya, interselular. Ruangan yang paling di dalam diri itu apa sih? Kalau di mata juga ada ruangan interstitialnya. Ada. Kalau di kulit itu ada ruangan interstitialnya. Ada. Selain interstitial ada lagi ruangan apa di kulitnya? Yang ruangan yang luas itu. Di kakimu ada ruangan interstitial? Ada. Di mana-mana ada ruangan interstitial? Ada. Makanya kalau sudah pada fase sirosis yang berat, di mana tekanan hidrostatik sangat meningkat karena terjadinya bendungan vena, albumin berkurang sangat banyak. Apa yang terjadi? Karena pertama-tama terjadinya di vena protein yang tinggi, berarti cairan dari sini yang pertama-tama bocor. Netes dia sedikit demi sedikit, terus terjadi netes, terjadi banyak cairan di perutnya. Namanya asites. Gampang bukan? Untuk menerapkan mengapa asites terjadi pada pasien sirosis hati. Katakan menghafalkan begini, bisa bukan? Tinggal mengerti prosesnya. Sehingga kalau kalian bertanya lagi kalau begitu dokter, asites yang terjadi pada pasien gangguan jantung, ada asites yang diganggu disebabkan oleh pasien narkotik sindrom, apakah sama atau berbeda? Sama atau beda? Ya tinggal lihat penyakitnya. Kalau pada pasien gangguan jantung tidak bisa memompa dengan baik, terutama pada ventrikel karena nggak bisa gangguan masukin darah berkumpul di seluruh vena tubuh. Ya, pertama-tama dia belum berubah, tapi tekanannya terus, tapi apakah pada pasien jantung albumin aja? Enggak. Berarti sebenarnya onkotik dia masih baik. Tapi sekuat-kuatnya onkotik, kalau ditekan terus-menerus, bocor nggak? Bocor. Makanya kalau pada pasien jantung yang bengkak pertama kali karena tidak hanya di sini dimulai, tapi sudah mulai di seluruh tubuh, dia cari tempat yang gampang untuk keluarnya. Di mata, di kaki. Makanya kalau bengkak pada jantung, dia terutama kaki dulu. Kalau sirosis beda, bengkaknya di mana?
Dibentuk dulu karena dia sebenarnya hipertensinya portal tuh hipertensinya tekanan tinggi vena itu cuma di portal. Tempat lain itu sebenarnya belum tinggi. Alam otaknya belum tinggi. Kakinya belum tinggi. Tapi dia portalnya dilihat vena portal lurus yang mana saja. Nanti itu berpengaruh pada sirosis. Pada pasien nephrotic syndrome, apakah terjadi peningkatan vena portal? Sudah belajar tentang nephrotic syndrome belum? Belum. Nanti kalau kita bicara, dia punya definisi begini doang nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome adalah sebuah penyakit yang ditandai oleh adanya albumin dalam urin. Oke, adanya albumin dalam urin. Apakah kalau ada albumin dalam urin? Tidak boleh. Karena albumin itu tidak pernah bisa keluar dari pembuluh darah. Karena dia menjaga keutuhannya. Tapi karena albuminnya keluar, kenapa keluar? Karena salinan ginjalnya nanti muatannya negatifnya hilang, jadi harusnya albumin nggak pernah lewat karena ada muatan listrik, karena dia pernah menolak, karena suatu penyakit nanti albuminnya bocor ke ginjal. Sehari, 2 hari bocor, 3 hari bocor, lama-lama albuminnya bisa. Siapa yang mempertahankan cairan ini? Pembuluh darah. Walaupun dia tidak ada peningkatan tekanan hidrostatik, pembuluh darahnya nggak ada yang gede, jantungnya baik, hati dia baik, alirannya masih baik, tapi nggak ada yang nahan. Keluar juga nggak cairannya. Beda tapi mekanismenya. Tapi begitu. Makanya kalau nanti orang nephrotic, kalau dengarlah ceritanya, pertama-tama pasti bengkaknya di daerah-daerah yang paling longgar jaringannya. Apa tuh? Mata. Tapi lama-lama kaki. Terakhir jadi perut sampai banyak. Gitu ceritanya. Ya, oke. Nanti kita bicara tentang hipertensi portal, ceritanya cuma seperti itu. Sehingga nanti kalau kita lihat, selain hati yang mengeras, artinya kan ini darahnya kebentuk juga dong sampai ke limpa. Limpanya nanti jadi gede karena berguna. Sedangkan kalian tahu sifat limpa kan? Kerjanya limpa. Sistem apa? Yang paling benar? Dia sifatnya destruktif, terutama trombosit, didestruksi dari situ. Makanya nanti kalau orang sirosis sudah trombositopenia, harapannya limpanya harusnya sudah membesar. Karena trombositopenia pada pasien sirosis bukan karena produksi yang berkurang, sumsum tulangnya masih baik, tidak terganggu, tapi karena destruksi dari limfa. Beda kan? Ceritanya dengan trombositopenia yang lain kan? Trombositopenia dari TP karena produksi dari sumsum tulang yang tidak ada. Makanya waktu kalian dapetin seseorang di depan kalian, perutnya buncit, limfanya udah teraba, sirosis nggak pasien juga. Tapi kalau perutnya buncit, sesak napas, kakinya bengkak, limfanya nggak teraba, bukan sirosis ya kayaknya, jantung nggak pasien. Bengkaknya dari mata ke kaki, tapi tidak ada sesak napas, bisa tidur baring. Nephrotic syndrome. Tapi setiap kalian melihat ada pasien bengkak, pikirkan minimal 3 hal tersebut. Ngerti? Gitu caranya. Maka nanti kalau ada pasien dengan asites, curiga, sirosis hepatis, kalau tidak terlalu drastik matanya tetap dede ke yang lain. Ya. Jadi bisa sesuai dengan gana. Ini tadi sebagai konsolidasi, dia juga mengenai usus. Apa yang terjadi? Pembuluh darah di usus, jadi venanya melebar juga. Apa yang terjadi kalau melebar di usus venanya? Vena di kakimu melebar, namanya apa? Vena di pantatmu melebar, namanya varises atau disebut hemoroid. Jadi kalau ada pasien tidak punya hemoroid, tidak ada gangguan BAB, tidak ada peningkatan intra-abdominal yang spesifik, pikirkan jadi pasiennya sirosis. Ya. Atau pasien ini kan kalau gambar tadi kan venanya lateralnya ke atas, ke gaster juga,
gaster juga ke esofagus. Sama, tekanan meningkat, terjadi varises. Cuma masalahnya kalau varises di betis mau ditutup oleh kulit, kalau disenggol udah berdarah nggak? Benar. Kalau varises di lehermu itu ada kulitnya nggak? Udah berdarah. Varises di pantat kita ada kulitnya nggak? Kalau varises yang di dalamnya itu nggak ada, karena varises itu di dalam. Jadi dia berdarah. Jadi artinya kalau kalian bicara tentang hipertensi portal, berarti otak kalian sudah mencari adakah asites pada pasien ini, adakah splenomegali pada pasien ini, adakah varises pada pasien ini, adakah hemoroid pada pasien ini. Caranya mengapa terjadi yang tadi saya juga terangkan. Ya, nah salah satu kelainan yang sangat berbahaya kalau polarisasi anus tidak terlalu berbahaya karena pembuluh darahnya tidak terlalu banyak. Kalau di esofagus itu sangat banyak, dia langsung panjang dari distal ke proximal. Normalnya polarisasi itu adalah seperti ini, bersih. Kalau sudah muncul kayak ini, polarisasi di betis sama persisnya, di betis kita kayak gini, cuma warnanya keunguan. Ini sebenarnya juga kalau dilihat memang warnanya juga keunguan. Ya, jadi kalau udah banyak, bahkan kalau udah banyak, semuanya ada varisesnya. Sampai lubangnya aja nggak ada, ya. Yang ini kalau secara singkatnya yang total hipertensi tadi yang aku terangkan sepanjang lebar, kalau kau sudah baca ini berarti kau tahu. Ini tambahannya kaput medusae. Kaput medusae ini varisesi politik, ya. Hipertensi total. Hemoroid, kaput medusae, namanya kan total silosis. Adakah kaput medusa, adakah splenomegali, ada kalau varises sebenarnya pakai apa? Ya, bisa dengan kalau ada minta darah hitam itu udah bisa lain, ya. Oke, terus, nah ini dia tadi ya, yang sudah saya terangkan begitu panjang lebar, ya, itu nanti kalian bisa lihat. Untuk yang masih lanjut, tentu benar kita belajar lagi nanti di misalnya sudah pembelajaran sampai sini, masih tes? Belum? Oh, nanti kapan pembelajaran fisiknya? Apa yang kasih ya? Oke, jadi gini. Kalau kalian mau nyari gambarnya, kayak tahu ya. Kan saya udah tahu tuh teorinya. Pokoknya gini, tugas saya adalah mencari asites. Bagaimana cara mencari asites? Asites kalau dikit nggak bisa dilihat, hanya bisa dari USG. Kalau banyak baru bisa, memenuhi volume baru bisa. Caranya gimana? Asites itu selalu ada di tempat yang rendah, bukan air, gravitasi. Kalau ada rongga perut, dia pasti di bawah, bukan. Dipasang baringkan begini, baring. Lalu kalian ambil umbilical besar, lalu kalian ketok-ketok. Normalnya perut kalian bunyinya timpani. Sampai ke bawah harus timpani. Sampai kemanapun kalian keliling itu harus timpani. Begitu kalian ketok, ketoknya jangan dari bawah ke atas, dari atas aja, dari yang gampang. Kan mendengar timpani lebih mudah, bukan? Ketok dari atas harus timpani. Bila tiba-tiba nanti di bawah, di sebelah mana terserah ada perubahan menjadi dalas, curiga dong, air gak nih, gitu kan? Ya teman-teman, tempat yang dalas misalnya di sebelah kanan, miringkan pasiennya ke sebelah kiri. Kalau dia beneran air, apa yang terjadi? Airnya tumpah, bukan? Berarti waktu kalian di titik tangan kalian masih tempat yang sama, dipukul sekali lagi, ditekuk sekali lagi, diusik, jadinya apa? Timpan. Itu namanya pekat samping, pekat tidak. Pekatnya samping, pekatnya tidak. Shifting damas. Ya, itu salah satu cara membuka tirosid. Yang kedua adalah paddle side. Paddle side itu tanganmu di sisi yang sini,
tangan kita di sisi yang sini, lalu kita dorongkan gini. Kalau kalian pernah lihat balon kalian isi air, lalu kalian pegang di sini, kalian tekan di sini ada air yang memukul, bukan? Itulah paddle sign-nya. Ya, itu caranya pemisahan fisiknya. Untuk penunjangnya adalah USG. Ya, USG nanti gambarannya adalah hitam yang rata. Nanti bedakan juga dengan udara dan lain-lain. Oke, kalau inspektif ya membesar, buncit, atau lembut, atau tegang ya. Tes darah yang lainnya adalah yang kita lihat tadi. Ada albumin yang rendah, hiperbilirubin, kenaikan enzim, trombositopeni, dan lain-lain. USG biasanya kalau udah hati lanjut mengecil, adanya hipertensi portal dari splenomegali, ya. Penata laksanaannya apa? Penata laksanaannya kalau yang lagi sedang jelek harus tiram bari. Kalau masih pemerintah tidak ada. Kalau sudah ada cairan di mana-mana, gimana cara harus cairan? Dengan cara ditarik melalui kencing. Ya, terus dia nggak boleh banyak garam karena garam mengikat cairan. Diuretika itu obat-obat untuk menarik cairan. Bisa golongan spironolakton atau yang hemat kalium atau yang laksik air, furosemid yang diuretik kuat. Komplikasinya gagal ginjal, gangguan elektrolit, keseimbangan asam basa, ya. Kalau pada spironolakton menurunkan libido, hipoksia dan lain-lain. Oh iya, tadi saya satu lagi. Fungsi hati yang penting adalah pembentukan hormon. Nanti saya baca. Hormon apa yang penting? Estrogen. Sehingga nanti kalau hormon androgen, pada pasien sirosis adalah pembentukan hormon estrogennya terganggu. Jadi dia terjadi ginekomastia, dia terjadi spider nephropathy itu karena estrogen yang terganggu, bulu ketiak yang lepas, rambut yang rontok, ya itu nanti dari gangguan hati hormonalnya. Itu dicari. Spider nephropathy nyarinya di daerah dada dan leher. Ya, spider nephropathy. Kalau kaput medusa itu di umbilikalnya, di daerah vena portalnya, ya. Apakah cairan itu pasti bisa keluar dari kencing selama fungsi ginjalnya baik dan respon terhadap steroid? Iya, tapi kuncinya juga albuminnya harus cukup, ya. Karena kalau kita tarik cairannya albumin terlalu rendah ya kayak gitu terus. Nah benar juga, makanya albumin harus diatasi juga. Kalau sudah tidak bisa dikeluarkan dari kencing, apa yang kita lakukan pada pasien sirosis yang perutnya sudah besar? Kita tusuk perutnya, namanya parasintesis, mengeluarkan dengan cepat, ya. Nah, kalau kita mengeluarkan dengan cepat, kita kasih albumin supaya apa tujuannya? Supaya volume intravaskulernya tidak kolaps. Operasinya untuk apa? Yang operasinya itu transjugular intrahepatic portosystemic sign. Apa itu? Tadi kan ceritanya, hatinya bisa begitu kerasnya sampai aliran darahnya terganggu. Apa yang kita lakukan? Pasang SAN. SAN itu hubungan. Jadi langsung dari vena portanya dipasang ke jugular, kebuang. Jadi kebuang langsung dibikin apa? Jalan cepat gitu, ya. Jadi dikeluarkan. Itu mengurangi hipertensi portalnya. Itu dilakukan bila memang fungsi hati sudah sangat jelek, tidak lagi respon terhadap obat-obatan. Ini tipsnya. Jadi dimasukin dari vena portanya, dialih cairannya ke jugular, dibuang. Ya. Transplantasi hati salah satu treatment yang sangat penting, tetapi dilakukan harus dengan cepat. Ya, jangan sampai nanti sudah terjadi semua jelek percuma. Ya, sudah ada lokalisasi gede, sudah ada ambeyannya, udah kacau semua, limfanya sudah gajah, baru kita transplantasi percuma. Harus sebelum muncul itu harapannya. Dekompensasi awal tidak bisa diatasi, ganti hatinya. Harus itu baik, ya.
obati penyakit yang mendasar. Yang mana mendasar tuh? Yang etiologinya. Kalau hepatitis B, kasih obat hepatitis B, obat hepatitis C, ganti obat hepatitis C, autoimun, tekan dengan obat-obat imunosupresan, obat-obatan, pindahkan obat-obatannya. Oke, ada yang ditanya? Jadi take home message pada varises esophagus, kalian harus bisa memahami definisinya, bagaimana dia terjadi, ya, bagaimana mengatasinya. Jadi adakah obat sirosis hati? Nggak ada, kecuali pengobatan penyakit dasar. Tapi kalau yang terjadi problem mata, ada nggak pengobatannya? Nggak ada. Ya, ya paling kasih suplemen albumin. Terus apa lagi? Keluarin cairannya. Makanya cegahlah sirosis ini untuk tidak terjadi dekompensasi. Karena ada studi yang terbaru dikatakan zaman dulu kalau pasien dengan hepatitis B gambaran elastografinya, kan saya nggak cari elastografi di sini ya. Ada elastografi ya di sini? Nggak ada ya. Jadi elastografi itu sebuah alat, dia seperti USG, dia dengan kecepatan apa namanya ultratonnya. Jadi dia nanti di situ akan terlihat kekenyalannya. Dia dibagi menjadi F0, F1, F2, F3, dan F4. Kalau di F2 dan F3 sudah borderline, sirosis kita katakan F3 ke atas atau F4. Caranya hanya dimasuki alat, diletakkan alatnya pada tempat hati dari luar, lalu dia akan menembak, men-shoot, lalu dia menghitung kekenyalannya. Ya, kalau misalnya pasien yang sudah dengan fibroscan yang tinggi, makanya kalau misalnya kita USG ini orang bisa di USG, anak muda, fungsi hatinya selalu tinggi, pasiennya juga sedikit gemuk atau obes, ternyata di USG ada perlemahan hati, dan diperiksa darahnya, kolesterolnya tinggi, harus kita lakukan fibroscan. Sudah seberat mana derajat dari fatty livernya? Ya, kalau udah ada, diapain? Diatasi. Memang belum ada pengobatan pada fatty liver. Kita lanjut ke fatty liver. Ya, bahkan saya selanjutnya. Oke, kalau sekarang tentang sirosis kalian tanya, sirosis itu dibikin di judul tuh kayak tumpukan judul gitu ya kan? Sirosis, sirosis. Saya pikir yang bikin judul tuh bingung saya. Diare dibikinnya sendiri. Tapi sirosis itu digabung dengan satu hari. Kalau saya nggak akan bisa mengajarkan sirosis 20 menit. Sirosis sebegitu panjangnya untuk menceritakan. Kalau diare, kalau buat selipin sebenarnya biar kita tahu semua. Ya kan? Makanya saya bikin sirosis sendiri. Dan ini memang perlu pemahaman yang baik. Saya nggak ngerti sih kenapa sirosis dibikin komputasi 2A. Proses nggak setuju ya. Karena sirosis sebenarnya udah banyak di kita. Penegakan diagnosisnya sangat mudah. Hanya elastografi atau biopsi. Penanganannya udah gampang ya. Tapi itu aja kita lakukan. Makanya kalau orang sirosis mau dibawa kemanapun, obatnya cuma itu aja. Kecuali kalau dia punya etiologi dasar. Ya, paling obat etiologinya yang berbeda. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, saya selesaikan sirosis hati saya. Nanti yang lainnya saya gabungkan.